Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Herianto di YouTube channel Heredukasi. Pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara agar skripsi atau tesis lebih cepat selesai. Untuk yang pertama, jadi ketika kalian hendak menyusun skripsi atau tesis, tentu kalian harus paham jenis-jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang dimaksud di sini yaitu ada tiga, yaitu penelitian kuantitatif, kualitatif, atau penelitian campuran. Nah, kalau penelitian campuran ini berarti adalah campuran antara kuanti dan kuali. Jadi kalian harus paham karakteristik dari jenis penelitian ini seperti apa. Dengan kalian paham jenis penelitian ini, maka di tahap kedua kalian harus bisa memilih kalian itu ingin skripsi atau tesis itu jenis penelitiannya yang apa. Apakah mau skripsi jenis penelitian yang kualitatif atau yang kuantitatif atau bahkan mungkin yang campuran gitu. Jadi di tahap kedua kalian harus bisa memilih itu, dan ini tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalau kalian cenderung menguasai yang kuantitatif, maka ambillah yang kualitatif, dan sebaliknya kalau kalian lebih menguasai atau lebih suka di yang kualitatif, maka bisa ambil yang kualitatif, atau bahkan mungkin kalian suka dua-duanya. Jadi kalau suka dua-duanya bisa ambil yang campuran seperti itu. Kemudian setelah kalian bisa menentukan jenis penelitiannya, maka langkah selanjutnya adalah kalian harus mencari permasalahan terkait dengan jenis penelitian kalian tadi. Artinya kalau kalian memilih yang kuanti, maka carilah permasalahan-permasalahan yang memang itu terkait dengan kuantitatif nantinya untuk diselesaikan. Begitu juga untuk yang kualitatif dan juga campuran. Jadi carilah permasalahan di sekitar kalian, ataupun yang permasalahan maksud di sini adalah yang sesuai dengan prodi kalian ya. Jadi prodi kalian atau program studi kalian itu tentang apa, maka carilah permasalahan di topik-topik yang memang terkait dengan prodi kalian. Nah, permasalahan ini biasanya bisa kalian temukan baik dari studi pendahuluan. Studi pendahuluan di sini bisa berupa wawancara, atau mungkin kalian menyebarkan angket, ataupun juga mengkaji hasil-hasil penelitian orang lain di jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan. Jadi di mencari permasalahan ini tidak hanya studi pendahuluan, bisa juga melalui kajian jurnal-jurnal hasil-hasil penelitian. Nah, dari hasil-hasil penelitian terdahulu itu nanti kalian akan tahu sebenarnya permasalahan yang masih update itu tentang apa, seperti itu. Kemudian tahap yang keempat, setelah kalian punya permasalahan, maka segera susun menjadi sebuah judul ya, judul penelitian. Langkah yang keempat ini adalah membuat judul. Judul ini nanti tentunya harus memuat variabel bebasnya atau variabel terikatnya, dan kalian harus sesuai lah dengan aturan yang biasanya berlaku di kampus ataupun di prodi kalian. Kemudian yang kelima, setelah kalian mendapatkan judul tadi, sudah menyusun judul, maka segera konsultasikan judul kalian ini atau kalian ajukan kepada dosen pembimbing kalian. Jadi kalian harus mendapatkan persetujuan terkait dengan judul yang tadi sudah coba kalian susun. Nah, jadi kalau belum disetujui, maka ya kalian belum bisa masuk ke tahap selanjutnya. Maka ini sangat-sangat penting. Kalian harus mendapatkan persetujuan untuk judul yang sudah kalian susun tadi. Nah, sebaiknya kalian ketika mengajukan judul ini tidak hanya satu judul ya. Jadi kalian coba misal ajukan 3 judul. Nah, nanti biasanya dosen pembimbingnya akan memilih satu di antara 3 itu, atau bahkan mungkin ada masukan dari dosen pembimbing kalian untuk mengubah judulnya atau mendapatkan masukan seperti itu. Kemudian tips yang keenam, kalian harus pahami panduan atau pedoman penulisan skripsi atau tesis di kampus kalian. Lah, ini sangat penting teman-teman. Jadi saya sering menemui bahwa banyak mahasiswa itu ternyata tidak tahu atau tidak punya panduan atau pedoman skripsi atau tesis di kampusnya. Jadi kadangkala seringkali mahasiswa itu kebingungan bagaimana sebenarnya format penulisan skripsi atau tesisnya. Bahkan ada juga yang nggak tahu ini saya harus dapat pedoman atau panduan ini dari mana gitu kan. Banyak sekali yang tidak tahu. Lah, inilah pentingnya kalian harus mencari informasi. Kalian itu bisa dapat pedoman atau panduan skripsi atau tesis ini di mana. Misalkan ada juga biasanya kampus-kampus yang mengupload file pedoman ini di website kampusnya. Ada juga mungkin yang berupa cetak. Jadi kalian harus cari tahu ke dosen pembimbing kalian, atau cari tahu ke kakak tingkat seperti itu terkait dengan panduan atau pedoman penulisan skripsi atau tesis. Kemudian yang ketujuh, kalian sekarang sudah bisa mulai untuk menyusun bab 1 hingga bab 3. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 ini sudah bisa jalan karena kalian sudah
punya judulnya tadi. Lah ketika menyusun bab 1, 2, dan 3 ini menjadi sangat penting karena ini disusun biasanya adalah sebelum kalian mengambil data penelitian. Jadi sebelum mengambil data penelitian kalian harus bisa menyusun bab 1, 2, dan 3. Kemudian biasanya tahap selanjutnya adalah kalian akan maju di seminar proposal. Jadi bab 1, 2, 3 ini harus kalian lewati terlebih dahulu. Kalian harus segera menyelesaikan bab 1, 2, 3 ini agar nanti kalian bisa maju ke seminar proposal. Oleh karena itu di tips yang ke-8 kalian itu harus membuat target. Sebenarnya kalian itu hendak menyelesaikan tiap bab itu kapan. Jadi kalian punya target, saya akan menyelesaikan bab 1 pada tanggal sekian bulan sekian, bab 2 pada tanggal sekian bulan sekian, dan bab 3 juga kalian harus punya target kapan akan menyelesaikannya. Kemudian kapan kalian akan maju seminar proposal. Ini sangat penting. Kalau kalian tidak membuat target atau jadwal ini, maka biasanya kalian akan lambat gitu ya, karena kita tidak termotivasi karena biasanya deadline-nya masih lama, seolah-olah masih lama. Lah ketika kalian sudah membuat deadline sendiri, maka akan ada dorongan dari dalam diri bahwa saya harus segera menyelesaikan ini, seperti itu. Kemudian tips yang ke-9, jadi setelah kalian tadi membuat bab 1, bab 2, bab 3, biasanya ada dosen yang minta untuk bimbingan untuk tiap babnya ya. Misal bab 1 selesai, kemudian bimbingan dengan dosen. Ada juga dosen yang minta itu bab 1, 2, dan 3 itu sekaligus. Jadi nanti bimbingannya 3 bab sekaligus. Oleh karena itu perlu kalian komunikasikan pola bimbingan kalian dengan dosen seperti apa. Apakah 1, 2, 3 semuanya atau per bab untuk bimbingan. Jadi kalian harus pastikan bahwa setiap bab ini sudah disetujui oleh dosen kalian. Jadi ketika sudah disetujui ini, nanti kalian bisa maju ke tahap selanjutnya, yaitu di tahap seminar proposal. Kemudian tips yang ke-10, kalian juga harus punya ya target kapan sebenarnya kalian akan melakukan seminar proposal. Karena tadi kan sudah menyusun bab 1, 2, 3, maka selanjutnya kalian juga harus pasang target ini. Saya harus seminar proposal pada bulan apa gitulah. Ketika kalian sudah memasang target akan seminar proposal bulan apa, maka kalian akan lebih termotivasi ya tentunya untuk menyelesaikan bab 1 hingga bab 3 ini, karena ini sangat penting. Sebelum kalian mengambil data, maka kalian harus melewati tahap ini. Jadi jangan sampai kalian terlalu lama ya untuk menyusun bab 1, 2, dan 3 ini. Kemudian tahap selanjutnya atau yang ke-11 adalah nanti setelah kalian selesai melakukan seminar proposal, maka kalian harus segera untuk mengambil data penelitian. Nah, untuk mengambil data penelitian ini tentunya kalian harus mengurus ya terkait dengan perizinannya terlebih dahulu. Kalian selesaikan perizinan, kemudian kalian melakukan penelitian atau mengambil data di lapangan. Mungkin ya tentunya harus disesuaikan ya dengan prodi masing-masing, seperti apa cara mengambil datanya. Mungkin tiap prodi dan juga jenis penelitian tentu berbeda ya secara pengambilan datanya. Kemudian yang ke-12, jadi setelah kalian selesai mengambil data penelitian atau selesai melakukan penelitian ini, maka segera susun bab 4 dan juga bab 5, dan juga termasuk lampiran ya terutama ini. Jadi di bab 4, 5, dan lampiran ini, maka kalian harus segera susun setelah kalian selesai mengambil data. Jangan sampai kalian itu bersantai karena seolah-olah sudah mengambil data, wah saya sudah santai ini sudah mengambil data. Jangan seperti itu. Maka setelah selesai ambil data, kalian harus segera tulis, kalian susun di bab 4, bab 5, dan juga beserta lampirannya. Ini sangat penting agar kalian itu masih semangat-semangatnya. Jadi kalau masih semangat itu kan biasanya kita lebih mudah dalam menulis atau menyusun skripsi kita, daripada kalau kita sudah istirahat lama maka akan malas biasanya. Jadi setelah tadi kalian selesai menyusun bab 4, 5, dan juga lampiran, maka selanjutnya kalian harus lengkapi terkait dengan administrasi ujian. Jadi kalian harus segera mendaftar ujian ya. Jadi tentunya mendaftar ujian ini sudah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing kalian. Lah dengan kalian melengkapi administrasinya, yang administrasi tiap kampus tentu berbeda, maka kalian bisa masuk ke tahap selanjutnya yaitu di ujian. Jadi di tahap yang ke-14, setelah kalian tadi melengkapi administrasi ujian, kalian tinggal melaksanakan ujian skripsi atau ujian tesis. Nah, di tahap inilah yang sangat-sangat penting karena nanti nilai kalian biasanya sangat besar ditentukan di sini. Jadi
kalian harus persiapkan ini baik-baik, bagaimana cara kalian membuat PowerPoint, misal bagaimana cara kalian presentasi, ini harus kalian latih ya, harus dipersiapkan betul-betul, karena ini momen ujian ini nanti kalian akan banyak sekali ditanya-tanya oleh dosen penguji, dan juga biasanya dosen pembimbing juga ikut tanya seperti itu. Mungkin nanti di lain waktu akan saya coba bahas untuk tips bagaimana sih cara kita melewati ujian skripsi atau tesis. Kemudian setelah selesai kalian ujian, maka di tahap yang ke-15 ini kalian segera lakukan revisi setelah ujian. Biasanya setelah ujian itu kalian tetap akan ada revisi ya, baik itu sedikit atau banyak, biasanya tetap ada bagian-bagian yang perlu direvisi sesuai dengan masukan dosen penguji seperti itu. Jadi jangan sampai kalian terlalu lama untuk melakukan revisi. Ini segera lakukan revisi, kemudian segera mencari tanda tangan dari dosen penguji tadi sampai sebagai administrasi, selesai beres, kemudian dikumpulkan ya skripsi atau tesis di bagian kampus, mungkin di perpustakaan atau di mana sesuai dengan peraturan kampus masing-masing. Demikian ya tahap-tahap yang perlu kalian lakukan agar kalian tuh segera bisa menyelesaikan skripsi atau tesis kalian dengan lebih cepat. Jadi setidaknya tadi ada 15 tips atau tahap yang perlu kalian lewati. Ini saya berikan ini sesuai dengan pengalaman yang saya lewati ya. Jadi pengalaman dulu ketika saya kuliah. Nah, ini tahap-tahap itu yang mungkin nanti akan banyak bermanfaat untuk kalian ya di masa-masa akhir semester ini. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.